lagi kata-kata Kapolri. Ikan busuk dari kepalanya. Iya. Saya bingung lagi ketika lihat kasus Ferdy Sambo. Ikan busuk dari kepalanya. Pertanyaan saya, Ferdy Sambo itu laporannya kemana? Kepalanya dia siapa? Ya, terus kan dia bilang, saya akan potong 2 ke atas. Saya lebih mikir lagi bang. Ferdy Sambo bintang 2. Berarti kalau 2 atasannya 1 bintang 3, 1 bintang 4. Benar. Bintang 4-nya siapa? Dia. Saya nggak bilang polisinya semua jelek ya. Iya. Ada oknum. Iya. Tapi masalahnya oknumnya banyak dan berjamaah membuat masyarakat jadi sulit mengetahui yang mana yang brengsek, oknumnya ataukah institusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya rakyat Indonesia. Malam ini gue luar biasa diterima sama Ko Alvin. Apa kabar Ko? Baik, gimana apa kabar? Baik juga. Ya ini minta maaf kita malam-malam datang. Gak apa-apa. Di Geruduk ini ada Salwa Media, ada Amin Barto, ada Babe Aldo. Kok gimana rasanya ini kan kita ini sering dicap nih YouTuber versi oposisi lah ceritanya itu. Kami selalu dihadapkan dengan politik, padahal kami bukan politik. Menurut Ko Alvin sendiri gimana kondisi sekarang ini? Dikit-dikit perbedaan ini diarahkan ke politik. Jadi menurut Ko Alvin sendiri gimana? Jadi gini Pak, yang dilakukan, saya udah memantau ya, sejak saya pulang dari Amerika, saya pantau nih situasi Indonesia, di berita, di media sosial. Ini adalah cara-cara yang selalu dilakukan penjajah. Jadi kalau kita ingat zaman Belanda, ada yang namanya divide et impera. Nah inilah yang coba dilakukan, dia coba memecah belah. Hal yang sama dilakukan terhadap Bapak adalah hal yang sama dilakukan pemerintah terhadap advokat. Advokat itu secara hukumnya itu satu sipil bar. Tapi lihat, semua orang mau membuat organisasi advokat dikasih sama pemerintah. Jadi sekarang sudah ada puluhan organisasi advokat. Untuk apa? Biar terpecah. Nah, jadi yang ada sekarang ini, division yang ada segala sini, ini by design Pak, untuk melemahkan kekuatan. Oke, jadi menurut Ko Alvin sendiri untuk ngadepin ini, apa yang perlu kita lakukan sama-sama nih Ko? Kita sama-sama cinta Indonesia gini. Soalnya menurut saya nih Ko, kita ini nggak ada yang milih lahir di mana, jadi anaknya siapa, dengan suku apa kita dibesarkan, kita kan nggak pernah milih. Nah, menghadapi ini sekarang kan, kita ngelihat sendiri keadaan begini. Kira-kira menurut Ko Alvin sendiri yang harus kita lakukan apa nih? Jadi gini Mbak Bilal ya. Kalau menurut saya, sebelum kita berbicara solusi, kita harus merincikan dulu permasalahan-permasalahan apa yang ada. Sehingga ketika saya bilang solusinya ini, baru pemirsa akan melihat, oh iya ya ini karena begini, bagusnya ini. Oke, nah berbicara soal merincikan permasalahan, ya kalau ini sebagai orang awam saya pakai analogi kalau lagi main bola gitu, ya kan pada pertandingan bola 2 tim bertanding, ada 3 wasit di lapangan, 1 hakim garis dan ribuan penonton. Kalau hakim garis sama wasit ini nggak imbang, itu satu stadion bisa rusuh tuh, betul ya? Nah menurut Ko Alvin sendiri gimana? Menurut saya sih ini masalah hukum. Andai kata hukum ditegakkan seadil-adilnya, mau berapapun golongan, mau berapapun agama, selama hukum itu lurus. Masalah hukum ini apa Pak? Kasus apa ini? Semua hukum di Indonesia kita udah tahu nih, termasuk yang Ko Alvin ngomong masalah Brigadir J yang sekarang terjadi, dan saya juga salut banget nih Ko Alvin kok ngomongin KM 50. Jadi gini Bang ya, kita harus melihat bahwa akar permasalahan di sini ini sebenarnya cuma satu, koruptif mind. Koruptif mind. Jadi gini loh, kalau kita lihat kenapa, ya kan, saya pun bilang Kapolri pepesan kosong, sampai orang bilang gila lu Vin, Kapolri kenapa lu ngomong pepesan kosong? Saya bilang kok apa yang dia ngomongin tidak dijalankan. Jadi orang tuh nggak walk apa yang dia speak, dia nggak jalankan apa yang dia katakan. Buat apa kalau kayak begitu? Apa dia cuma speak doang? Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi gini Bang, ya Kapolri contoh ngomong, ketika dia dilantik, dia bilang hukum tidak akan lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu saya lihat sendiri. Saya begini dalam hati,
mantap. Iya. Ini baru jagoan berani ngomong begitu. Ngomongnya toh. Iya, ngomong. Saya tunggu lihat. Kan dia kan baru jadi polisi kan, baru jadi Kapolri lah. Dia ngomong. Saya ngeliat loh, ini investasi bodong kok kagak ada yang jalan. Saya lihat gitu kan. Ya saya kan lawyer kan. Iya benar. Terus saya lihat penegakan hukum, apaan ini? Kalau Alvin Lim ngelaporin pejabat, kagak diproses-proses. Pejabat laporin saya, seminggu langsung kalau bisa ditangkap tuh. Nah. Saya melihat kan, berarti di sini, ini hukum ini gak seperti yang dia bilang, tajam ke atas juga. Iya. Jadi gak ada equality before the law, itu satu yang saya lihat, ya kan. Terus saya lihat lagi kata-kata Kapolri, ikan busuk dari kepalanya. Iya. Saya bingung lagi ketika lihat kasus Ferdy Sambo, ikan busuk dari kepalanya. Pertanyaan saya, Ferdy Sambo itu laporannya kemana? Kepalanya dia siapa? Iya. Ya kan? Terus kan dia bilang, saya akan potong 2 ke atas. Saya lebih mikir lagi bang. Iya. Ferdy Sambo bintang 2. Iya. Berarti kalau 2 atasannya, 1 bintang 3, 1 bintang 4. Benar. Bintang 4-nya siapa? Dia. Nah, kok busuk sendiri gitu, maksudnya sorry ya. Iya. Bukan saya ngomong loh, dia ngomong. Iya, benar. Jadi maksud saya gini loh, kalau memang nggak mampu lakukan, ya jangan bicara. Iya. Maksudnya jangan memberikan janji-janji buayan-buayan surga di situ. Karena kenapa bang? Kita tuh paling nggak enak kalau di janji palsu. Contoh saya sama klien, Pak Alvin nanti kita ketemu jam 8 ya Pak Alvin di Plaza Indonesia. Saya jam 8 udah datang, kok nggak datang nih orang? Kita telepon. Jam 9, oh saya lagi telat, tunggu dulu. Kita tunggu lagi sampai jam 10. Udah jam 10, lihat telepon lagi. Sorry macet, tunggu jam 12. Tunggu sampai jam 8. Apakah enak bang? Nggak enak. Udah jam 8 malam, gimana jadi nggak? Oh jadi. Tunggu dulu. Nah ini loh janji-janjinya, itu tuh seperti itu Kapolri. Iya. Kita lawyer. Iya. Kita lawyer. Tugas kita secara undang-undang itu menangani hukum, ya kan, menangani masyarakat. Kita butuh polisi. Iya. Bukan karena kita mau repotin dia, undang-undangnya bilang seperti itu. Iya. Melindungi, mengayomi, dan melayani. Jadi itu pasal 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas polisi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi kalau melihat seperti ini, masih ada harapan kan rakyat Indonesia dengan polisi, dengan institusi Polri? Kalau tidak ada reformasi total, nggak akan bang. Karena permasalahan di sini bukan masalah oknum 1-2 orang. Jadi masalah yang ada ini udah terstruktur, sistematis dan masif. Maksud saya adalah yang teman-teman tahu aja Satgasus itu aja banyak ya. Iya itu. Nah, Satgasus itu kalau dilihat kemarin turunannya baru sampai Kasubdit. Iya. Contoh yang di yang udah ditahan nih, baru sampai Kasubdit yang dirilis ya. Yang kita masyarakat lihat itu Kasubdit Resmob, Kasubdit Prenata, Kasubdit Kamek, dan Kasubdit Jatanras. Mau tahu nggak sejujurnya mereka ini siapa 4 ini? Saya kenapa tahu? Saya nanganin penjahat bang. Benar. By law, memang saya ini kalau ada penjahat-penjahat butuh keringanan ke saya. Iya benar. Tapi bukan menjadikan saya karena membantu mereka saya jadi penjahat sebenarnya. Benar. Nah kita agree di situ ya. Saya bantu menangani penjahat. Jadi saya melihat contoh bang, ya Renata, perempuan, anak dan wanita, ya kan. Seharusnya tugas mereka apa? Yang paling utama itu memberantas prostitusi. Karena prostitusi itu selain minum dulu. Iya siap. Prostitusi itu selain melecehkan wanita, dia juga sebenarnya tindak pidana luar biasa, yaitu TPPO, tindak pidana penjualan orang, perdagangan orang. Itu extraordinary crime di negara manapun. Ya kan? Kita ngomong jujur-jujuran deh bang. Sebelum saya bertobat, saya ini dunia persilatan ya, dari cewek rasa apa juga. Iya.
Udah kayak varian COVID berarti ya. Jujur aja. Jadi maksud saya itu tempat-tempat perjudian itu banyak banget, tempat-tempat pelacuran itu. Iya. Sampai sekarang pun masih ada. Jadi kalau polisi bilang si Pujiarto, Kasubdit itu bilang Renata kan, dia mau memberantas lah, gitu kan. Itu 1001 di Jalan Lada itu masih beroperasi itu. Malioboro itu masih beroperasi itu. Malioboro itu mau Cina, mau Cungkuo, mau Uzbek itu ada itu. Ya dari lokal, terus hotel travel belum yang lain-lain yang kecil-kecilnya itu, karaoke kecil bang. Ya, jadi maksud saya adalah polisi ini kan seharusnya dia memberantas kejahatan. Betul. Kalau saya aja bisa tahu letaknya itu pada di mana. Polisi mustahil nggak tahu. Nah, kalau dia tahu. Mungkin nggak tahu. Tapi berarti kalau dia tahu terus itu masih ada, apakah Bang, polisi itu juga kan ya sebelum saya tobat bang, mereka minta suap segala macam. Suapnya itu dia minta apa? Minta pergi ke tempat begituan. Oh, jadi ya kata-kata backing itu mungkin gitu ya bang ya? Itu dia maksud saya kan mereka tahu bahwa tapi nggak diberantas kan. Iya. Ketika dia tahu nggak diberantas, ada apa? Iya, itu pertanyaan. Apa itu timbal baliknya? Karena nggak mungkin nggak ada timbal balik. Mungkin nggak ada timbal balik. Karena nggak mungkin ikhlas sama kejahatan gitu kan? Betul. Iya, nggak ada orang ikhlas sama kejahatan kan? Karena nggak ada juga dari pihak keluarganya Pak Polisi itu mau jadi yang begitu. Saya kasih tahu abang, ada polisi-polisi bersih yang mau coba merubah bang. Contoh salah satunya Kapolres Tangsel. Abang lihat Kapolres Tangsel itu Pak Iman Black itu coba memberantas bang prostitusi. Jadi yang waktu di BSD Venesian digerebek sama dia. Nggak lama bang, jadi Kapolres pindah. Jadi wajar aja kalau rakyat ini udah antipati dengan kepolisian ya. Loh, jadi polisi yang bersih jangan dibilang ada. Ada. Tapi yang polisi yang bersih nggak mau ikutin arus koruptif, disisihkan bang. Oke. Sehingga kenapa apa yang terjadi di polisi ini? Polisi yang seharusnya menjadi aparat penegak hukum, institusi penegak hukum, penuh dengan oknum. Ada oknum loh. Saya nggak bilang polisinya semua jelek ya. Iya. Ada oknum. Iya. Tapi masalahnya oknumnya banyak dan berjamaah, membuat masyarakat jadi sulit mengetahui yang mana yang brengsek, oknumnya ataukah institusinya nih. Nah,